Yuk nyanyi bareng-bareng. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku. Mazmur 86 ayat 12 begini bunyi firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku. Mazmur 86 ayat 12 begini bunyi firman Tuhan. Teman-teman, jangan lupa habis ini dilatih lagi nyanyi lagunya, dan kalau udah bisa jangan lupa untuk minta tolong mama papa videoin dan dikirim videonya ke kakak-kakak Sunday School. Kabar, tetap semangat ya. Nah adik-adik, hari ini kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita semua bernyanyi, mengangkat pujian bagi Tuhan, jalan serta Yesus. Siap ya? Siap, ayo mulai. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita buka hati. Kita mau bawa hati kita. Kita mau cari wajah Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita bagikan bejana yang siap dibentuk dalam tangan Tuhan.
dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Tentulah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Biarlah seluruh anak-anak-Mu memuliakan Engkau. Biarlah hidup kami, Tuhan, bagaikan bejana yang siap dibentuk. Haleluya. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk saat ini hadirat-Mu begitu indah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan hadirat-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak saat ini kami mau berdoa buat anak-anak
sekolah minggu Tuhan, buat anak-anakmu ya Bapa. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Bapa. Kami mau mendengarkan firman Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi setiap guru-guru, Engkau mengurapi Kak Jili, Engkau mengurapi setiap guru yang terlibat Tuhan dalam setiap proses persiapan firman Tuhan. Bahkan Engkau persiapkan Tuhan adik-adik Tuhan, hatinya agar mau, akan dapat menerima Tuhan, agar dapat masuk firman ke dalam hati mereka Bapa. Aku berdoa Tuhan, ada bahasa yang mereka mudah mengerti ya Bapa. Ada perkataan-perkataan mereka yang dari guru yang dapat mereka mengerti ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar mulai firman Bapa mengubah anak-anakmu Tuhan, bahkan mengubah hidup mereka Tuhan, hingga mereka dewasa nanti Tuhan. Mereka tetap ingat akan firman Bapa dan berpegang Tuhan kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Yang besar semua yang dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Nah adik-adik, sebentar lagi akan ada Kak Jili yang akan membawakan firman Tuhan. Silakan Kak Jili. Silakan. Bye. Shalom. Baik, makasih Kak Robi untuk pujian dan penyembahannya tadi. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang Kak Jili mau membahas tentang karakter apa? Ada yang tahu untuk bulan September ini? Nah, betul. Bulan September ini Kak Jili akan membahas tentang karakter aku akan tahu terima kasih. Nah, Kak Jili sebelumnya mau bercerita sama kalian semua. Kalian tahu binatang yang di samping ini? Ayo, ada yang tahu ini apa? Nah, ini adalah landak. Pasti pada saat kalian melihatnya, kalian takut kan karena duri-durinya itu? Nah, landak itu adalah binatang yang tidak bodoh. Dia rabun jauh, dia tidak bisa melihat dari jarak dekat. Tapi landak itu punya penciuman yang tajam. Jadi landak itu kalau berjalan, dia meninggalkan bau kemanapun dia pergi untuk menunjukkan jalan dia. Nah, landak itu punya perisai. Apa? Yaitu adalah durinya. Jadi pada saat landak itu merasa dirinya terancam atau ada bahaya, dia melepaskan duri-durinya ke musuhnya. Nah, mungkin kita beranggapan kalau landak itu karena hewannya kecil, terus seperti yang tadi Kak Jili bilang, dia tidak bisa melihat atau dia rabun jauh gitu kan. Tapi landak itu adalah hewan yang cerdas. Landak itu mengeluarkan bunyi tersendiri. Bunyinya kayak apa? Nih ya, denger ya. Ini bunyinya landak. Nah, meski landak tidak dapat melihat, landak itu suka sama garam. Landak mempunyai kepala yang lunak serta banyak duri. Sekarang kita masuk nih untuk karakter di bulan September ini, yaitu ada 5 pedoman saya akan tahu berterima kasih. Yang pertama, Kak Jili mau bilang, saya mau menunjukkan kepada orang tua dan guru kalau saya menghargai mereka. Nah, kata terima kasih itu dapat diekspresikan melalui tindakan dan sikap. Lalu ternyata ucapan terima kasih itu sebagai suatu ungkapan ketaatan. Anak-anak yang taat menunjukkan penghargaannya kepada orang lain. Terus orang tua dan guru pastinya menginginkan kita semua untuk menghargai atau menghormati mereka. Jadi adik-adik mulai dari sekarang, yuk kita tunjukkan sikap hormat kita, sikap terima kasih kita kepada orang tua dan guru. Karena mereka yang berjasa untuk mengurus kita di rumah, orang tua, mendidik di sekolah, guru. Walaupun sekarang pakai Zoom nih, tapi kan guru itu tetap berdedikasi untuk mengajar kalian. Lalu pedoman yang kedua, apa? Saya mau menuliskan kartu ucapan
berisi ucapan terima kasih. Contohnya bisa dilihat nih di gambar ini. Nah, berterima kasih itu lebih dari sekedar perasaan. Menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka telah memberi keuntungan dalam kehidupan kita. Nah, biasanya banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah membuat kartu ucapan terima kasih. Seperti yang tadi nih, contohnya kalian bisa bikin kartu ucapan terima kasih, lalu ada tulisannya, ada gambar-gambarnya, atau kalian bisa membuat suatu barang atau membeli cenderamata untuk orang yang berjasa tersebut. Contoh simpel deh, kalian membantu mama di rumah, membersihkan rumah misalkan. Nah, itu udah salah satu hal nyata untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang tua kita di rumah. Lalu yang ketiga, yaitu saya mau memelihara barang-barang milik saya. Nah, seringnya nih kita kan selalu dikasih barang, apapun itu. Dengan menunjukkan rasa menghargai adalah caranya, ada yang tahu? Dengan menunjukkan rasa menghargai atau berterima kasih, caranya adalah kita menjaga dan merawat pemberian barang tersebut. Misalkan, misalkan nih, kalian dikasih pinjem buku sama ibu guru atau dikasih pinjem mainan sama teman. Nah, karena kalian sudah dikasih, kalian harus menjaganya dan merawatnya. Jangan sampai rusak apalagi hilang. Lalu misalkan kalian dikasih peliharaan. Nih, kayak gambar yang ini nih. Ada gambar anjing kan? Nah, kalau kalian dikasih hewan peliharaan, kalian jangan lupa tuh untuk merawatnya dan mengurusnya. Jangan lupa untuk dikasih makan ya dan dimandikan. Itu salah satu contoh kalian memelihara barang-barang atau pemberian dari orang lain. Pedoman yang nomor 4. Saya mau merasa puas terhadap apa yang saya miliki. Seringkali kan kita itu mengcompare dengan orang lain. Saya baru punya ini, dia udah punya itu. Saya belum punya ini, dia udah punya itu. Nah, adik-adik gak boleh seperti itu ya. Karena kalau kita selalu melihat kekurangan, kita selalu berpikiran negatif, kita tidak akan pernah puas. Nah, bicara tentang tidak akan pernah puas berarti kita juga tidak pernah bisa bersyukur. Nah, kita harus punya sikap hati yang gembira dan bahagia untuk setiap apa yang kita miliki. Baik pakaian, baju yang kita pakai, terus makanan yang kita makan. Kita masih bisa sekolah, kita masih punya rumah. Itu salah satu ungkapan rasa puas terhadap barang yang kita punya. Jadi yuk kita belajar untuk puas atau memiliki sikap hati yang bersyukur untuk semua yang telah kita miliki. Terus jangan lupa juga kita harus berusaha keras untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, tadi udah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sekarang poin terakhir yaitu poin ke-5. Ada yang tahu kira-kira? Nah, poin ke-5 adalah saya mau menghitung keuntungan dan melihat hal yang positif dalam hidup kita. Jadi, selain kita harus puas, kita harus bersyukur, kita juga harus bisa melihat hal-hal yang bermanfaat dan positif. Karena pada saat kita melihat itu, kita memiliki itu, kita akan mudah untuk
berterima kasih, atau kita akan tahu untuk berterima kasih. Nah, kita harus punya pikiran yang positif kayak tadi Hajri udah bilang, jangan memiliki pikiran yang negatif. Lalu kita harus melihat manfaat dari hal tersebut. Apakah itu membangun, apakah itu bermanfaat atau tidak. Nah, demikian 5 pedoman saya akan tahu terima kasih yang tadi sudah kita bahas. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama menjalani ini. Mari kita sama-sama untuk menunjukkan kepada orang tua, kepada guru, kepada yang lain untuk menunjukkan bahwa kita menghargai mereka. Nah, salah satu caranya gimana sih? Yaitu dengan membuat kartu ucapan terima kasih. Simpel-simpel aja kok buatnya, kartu atau kalian bisa bikin gambar, lalu kalian bisa kasih ke mama papa atau guru. Oke, lalu yang ketiga, kita mau memelihara barang-barang kepunyaan kita. Jadi selain kita berterima kasih, kita juga harus menjaga dan memelihara semua pemberian barang-barang yang diberikan oleh kita. Hal apapun itu, mau itu sepatu, mau itu pensil, mau itu bolpen, buku, apapun itu kita harus menjaga dan merawatnya. Apalagi buku sekolah atau peralatan sekolah. Nah, seringkali kan kita lupa nih untuk membereskan. Kita habis bikin PR atau habis menggambar, lupa dirapiin. Nah, yuk adik-adik kita belajar ya untuk dapat merapikan kembali barang-barang yang kita pakai setelah kita gunakan. Lalu yang keempat, saya mau merasa puas dan bahagia dengan apa yang saya miliki. Oke, jadi harus puas, kita harus bersyukur dengan semua yang kita punya. Kita tidak boleh mengcompare sama orang lain. Lalu yang poin kelima adalah saya mau melihat hal yang bermanfaat dan positif. Jadi mari kita sama-sama menerapkan 5 pedoman saya akan tahu terima kasih. Oke? Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan, kita mau satu dalam doa. Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat firman untuk pagi hari ini Bapak. Tuhan, ajar kami untuk dapat menerapkan pedoman terima kasih ini Tuhan. Ajar kami untuk selalu memiliki hal yang positif, pikiran yang positif Tuhan. Dan biarlah kami dapat menghormati, menghargai orang-orang di sekitar kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, biar setiap firman-Mu ini dapat kami hidupi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, haleluya, amin. Nah, Kak Jili udah selesai nih, kita lanjut ke berikutnya. Apa ya? Kira-kira, ada activity. Aduh, maaf adik-adik, sampai kesel loh kakak. Ya, adik-adik gimana hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan dan belajar mengenai karakter yang baru untuk 2 bulan ini, yaitu karakter berterima kasih. Ayo, siapa yang belum pernah mengucapkan terima kasih kepada orang tua kalian, kepada mama, kepada papa? Karena mama papa itu sudah bekerja siang dan malam untuk merawat adik-adik dan juga tentunya memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan yang baik untuk adik-adik semuanya. Kalau belum pernah, oke, kakak tantang ya. Hari ini atau dalam 1 minggu ke depan ini adik-adik berani dan bisa mengucapkan terima kasih kepada mama dan papa kalian. Janji? Janji? Oke, kakak percaya adik-adik bisa. Baik adik-adik, kita sebentar lagi akan melihat dan melakukan aktivitas bersama dengan Kak Ati. Tetapi sebelum kita menutup ibadah kita,
kakak mau mengajak adik-adik semuanya untuk kita berdoa. Mari adik-adik kita ambil sikap berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk kebaikan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur dan kami mau belajar Tuhan untuk selalu berterima kasih atas kebaikan Engkau. Kami mau berterima kasih untuk orang tua kami mau berterima kasih untuk sekolah kami Tuhan, untuk teman-teman kami yang ada di sekeliling kami. Kiranya Engkau memberkati dan menjaga kami semua Tuhan. Biar kami tetap semangat Tuhan di dalam beribadah sekolah minggu setiap minggunya, dan juga di dalam sekolah kami boleh rajin di dalam melakukan tugas-tugas kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, jaga dan lindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik semua, seperti kalian sudah tahu, meskipun sekarang mall sudah buka lagi, kalian bisa ke mall dalam waktu yang terbatas. Dan kakak ingatkan, jangan lupa kalian tetap harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, membawa sanitizer kalau keluar, dan pulang segera mencuci tangan dan mengganti baju bahkan mandi, ya, supaya adik-adik tetap terjaga dari virus-virus yang ada di luar sana. Begitu juga untuk adik-adik yang sudah mungkin ada tatap muka di sekolahnya, jaga baik-baik diri kalian ya adik-adik. Oke, kita jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Bye-bye now. Pagi adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan membuat aktiviti. Aktiviti kita siang ini akan membuat landak. Seperti ini adik-adik. Sekarang kita lihat bahan-bahannya seperti berikut. Caranya seperti berikut. Adik-adik membuat 5 kerucut seperti ini. Lalu digunting seperti ini. Lalu kita lem. Kita lem seperti ini. Lem seperti ini. Lalu kita lem lagi. Lalu kita membuat mata. Nah, seperti ini adik-adik. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa difoto, dikirim dan diupload di IG gereja kita di bawah ini. Sampai minggu
adik-adik. Happy Sunday. Dah.